nggak bedanya sama dia. Jadi kalau kita bilang bahwa dia bawa makanan terus kita kagak dibagi ke atas, kita kagak dibagi-bagi enak, makanya kita harus bagi. Iya, bagi dulu. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan nyubit tetangga. Kalau tetangga itu nggak senang, kemungkinan kita juga nggak senang. Gitu. Jadi punya radio gede kan, dia setel, budak, kita juga sebenarnya punya. Karena kita orang ngaji, tak arahin aja lagi, pekan ke rumah dia, minjem kawang musola 3, arahin ke dia, wah budak udah, itu berarti sama PA-nya. Tapi karena kita orang ngaji, ya udah, jangan dilawan, tapi dinikmati. Ternyata ini hadis yang berikutnya nih. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Allah Ta'ala yuhibbur rajula, Allah Ta'ala itu mencintai kepada seorang laki-laki lahu yang punya jarun tetangga sukin yang jelek. Ih, cakep itu. Allah senang orang laki-laki punya tetangga yang jelek, yukzihi, yang selalu nyakitin dia. Luar biasa ya. Payas biru, lalu dia sabar ala adahu, atas sakitnya dari tetangganya, wa yuktasabu, dan dia mengharapkan hatta yakfiyahu, wa yuktasabu, dan dia mengharapkan pahala padanya, hatta yakfiyahu, sehingga mencukupkan kepadanya siapa Allah Ta'ala bihayati, dengan sebab hidupnya, au mautin, atau dengan sebab matinya. Subhanallah. Jadi kalau punya tetangga jelek terus pindah rumah, salah. Justru kita nggak enak punya tetangga baik semua, soleh semua. Ini Bang Soleh, oh no, Mpok Soleh kan ya nggak enak semua. Soleh semua itu nggak enak. Karena kenapa? Nggak dapat pahala kita. Allah lebih cinta, lebih senang seorang tetangga yang jelek akhlaknya, suka nyakitin tetangganya, tapi si tetangganya itu sabar. Iya. Sabar dengan apa? Dengan kejelekan yang dia berikan kepada dia, dengan harapan mendapatkan pahala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan bagi tetangga yang disakitinya itu, dicukupi di mana? Bihayatin aw matin, semasa dia hidupnya dan sesudah meninggalnya. Kita ini bukan berani melawan. Kita disakiti bukan berarti punya emosi, sama-sama punya emosi, sama-sama hidup. Kita punya telinga, dia juga punya telinga. Yang kalau dibilang kagak enak, menurut dia jauh kagak enak. Tapi kenapa? Dia tetap nyakitin kita karena dia lagi transfer pahala yang kasih dulu, yang mudah-mudahan itu menjadi amal baik buat kita. Allah lebih cinta tuh. Jadi hidupnya lebih menantang. Karena kalau orang hidup menantang itu bikin hidup jadi lebih hidup. Kenapa ikan yang ada di kolam yang nggak dikejar-kejar sama ikan yang lain pertumbuhannya lama? Tapi coba ada ikan yang tinggal di kolam, dia selalu dikejar-kejar karena dia mau dimaksa, dia tumbuhnya jauh lebih besar, lebih cepat daripada yang langsang aja gitu, nggak ada musuh, nggak ada apa, dia tiduran di batu, nggak ada ketiban batu, dia tiduran di kolam, nggak ada yang injek-injek, nggak enak begitu. Tapi itu ikan yang dikejar-kejar, satu, panjangnya dia lebih panjang, kedua, besarnya lebih besar dari ikan yang nggak ada tantangan, yang ketiga, dia lebih berani untuk menerima kenyataan hidupnya. Walaupun kegigit, dia punya buntutnya, ya inilah hidup, dia masih untuk mampu bertahan. Makanya kalau kita punya masalah, kita disakiti orang, kita dizolimi orang, jawabannya adalah fayasbir, maka bersabar atas apa itu ajabu, atas siksaan, atas kejelekan akhlak yang dia berikan kepada kita. Nggak ada kunci jawabannya kecuali sabar. Jadi gini, antum kalau udah punya rumah, tinggal di rumah di mana, terus tetangganya pada jelek, pindah, bukan solusi. Kalau pindah, maka nggak akan berkembang kita punya kemampuan untuk bertahan hidup. Ya jangankan kita yang ada otaknya, makhluk yang lain aja dikasih sama Allah buat bertahan hidup kok. Ikan cumi bertahan hidup dengan apa? Tintanya. Dia semburin, bukan berarti dia lantas
karena dia nggak bertani cumi akhirnya berubah menjadi cupang? Enggak. Kita kalau cumi berubah jadi cupang karena dia bodoh itu kan. Karena apa bodoh? Karena dia nggak bisa mempertahankan hidupnya, berubah jadi orang lain, bukan jadi dirinya. Jadi kalau ada orang dihantam di rumahnya, di lingkungannya, kemudian dia pindah, bodoh. Sebab di tempat lain juga pasti akan mendapat seperti itu. Makanya bertahan juga dengan akal kita dan keimanan kita dan sahabat kita. Semuanya sama kok. Sampai balang sangit yang ada di sawah dikasih sama Allah kekuatan untuk bertahan hidup dengan bau. Begitu ada mangsa yang mau gigit dia, dikeluarin baunya tuh. Mangsa kagak deketin, binatang dikasih. Semuanya itu. Kenapa? Bunglon suka berubah. Itu kan dalam rangka mempertahankan hidup dia. Maka jangan solusi itu bukan hijrah. Aduh, kalau memang sudah tidak memungkinkan buat kita untuk beribadah kepada Allah, hijrah boleh. Nabi kenapa hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena kalau di Mekah perkembangan dakwah nggak berjalan, gitu kan? Dakwah nggak berjalan di Mekah, makanya pindah. Tapi kalau kita tinggal di kampung, musola ada, ke musola kagak dilarang. Kalau udah ke masjid dilarang, ngaji dilarang. Mau kemana lu? Bogor ke musola. Nah, itu boleh pindah tuh. Pindah kampung boleh namanya kalau begitu. Bertahan pun salah kita kalau bertahan. Karena kenapa? Karena kita untuk ibadah kepada Allah dilarang. Tapi kalau selama ke musola nggak ada yang larang, kemudian kita ngaji nggak ada yang larang, cuman di lingkungan kita aja nih yang nggak mendukung kita, itu berarti kita lagi dapat prakteknya di lapangan, ujian apa istilahnya teori di majlis taklim, prakteknya di lingkungan kita. Kalau yang belum berumah tangga, belum punya rumah kan belum bisa praktek begini, masih tinggal sama saudaranya, bapaknya, mamanya. Tapi kalau udah berumah tangga, udah sendiri, baru berasa tuh hantaman jebret kiri kanan. Kalau masih jangan ini ya. Antum mau pagi nggak bangun-bangun, apa sore nggak bangun, tetangga nggak mau cek sendiri. Tapi kalau udah berumah tangga, di rumah sendiri, nggak keluar di rumah aja. Tadi mobilnya 3, wah tetangga kebingungan tuh. Usahanya apaan ini ya? Tapi kalau masih bujangan, tinggal sama bapak, 3 malam nggak keluar rumah, di rumah aja tidur. Kaya bapaknya, kita nggak diomongin. Karena kenapa? Ya masih bujangan, belum ada tanggungan jawaban. Tapi kalau udah bisa, ya Allah, yang gak keluar aja diomongin, yang keluar dulu juga diomongin. Dari pagi sampai sore kerja, tetap aja sepeda butut, orang gak berapa nyari duitnya. Itu lagi di rumah tangga. Salah lagi aja. Makanya itu pernah saya bilang ya, kulnas langsung bin nazri man biarahuna. Kita ini bagaimana orang mandang sama kita. Kita ini dipandang aiduna bin nazri malayarikuna. Kita dipandang orang biasa karena orang lain tidak kenal kita. Itu dipandang biasa. Saya kemana-mana kalau orang gak kenal saya, ya sama aja. Ngisi acara juga kalau orang gak kenal gitu. Kita ngisi acara di Peninggilan, pakai mobil plat-T, disangka dari saya dari Kerawang. Jadul ya. Iya, kita ngisi sama Habib Bahar. Nggak ada yang nyambut karena nggak ada yang kenal. Nggak ada. Ya karena nggak ada yang nyambut, saya nggak teriak, penceramah ini. Nggak ada yang nyambut di penceramah ini saya bilang enggak. Bukan, mobilnya butut. Mobilnya butut lagi. Yang nggak ada yang nyambut, kita duduk aja sama jamaah bareng-bareng, duduk aja gitu. Ada yang ini spanduk nih sama. Alhamdulillah namanya. Saya juga berdoa jangan sampai habis acara nggak ada yang kenalin ini buat bisa repot ini. Tarik akhirnya. Karena kenapa? Kita dipandang orang jadi orang biasa karena dia nggak kenal kita. Makanya jangan sakit hati. Mungkin di sini saya dikenal, tapi saya ke Surabaya orang kagak pada kenal. Ya wajar karena dia nggak kenal kita. Dan kita dipandang orang ini menjadi orang yang ro'ibuna, menjadi orang yang menarik. Bin nazri mayyabhamuna. Kita ini dipandang menjadi orang menarik ketika orang yang mandang kita itu kenal sama diri kita. Kita menjadi orang istimewa kalau yang mandang kita ini kenal. Saya sama misalkan Bang Irfan, karena sama-sama kenal. Ini Bang Irfan pandangan saya udah istimewa aja, karena sama-sama ngerti, sama-sama kenal. Kalau ada apa-apa kita sama-sama ngobrol enak dia ngaji, karena sama-sama kenal.
Coba kalau gak kenal ya itu seperti biasa aja, nggak ada hubungan apa-apa. Bahkan kita ini dipandang istimewa bagi orang yang cinta sama kita. Kita dipandang istimewa bagi orang yang cinta sama kita. Pokoknya tergantung siapa yang mandang. Antum jangan sakit hati. Kalau antum dibilang jelek, jangan sakit hati. Karena kenapa? Mungkin dia sudut pandang yang jelek karena dia nggak tahu kita, atau mungkin dia tahu kita. Dia tahu kita jelek, maka jangan jelek. Jelek, maka jangan jelek. Jangan. Orang kita menjadi istimewa di mata orang yang kita cintai atau orang yang cinta dengan kita. Sama istri kita itu udah gak jeleknya. Waduh, mantul. Jadi kalau minta pendapat jangan sama istri. Umi, tadi saya baca mazhaban gimana? Buset, bagus banget adek. Ya coba aja lo kata jelek, gue kurangin mau belajar. Tapi kalau mau minta pendapat sama lawan, sama musuh kita. Gimana tuh? Tadi gue baca mazhaban, buset gak ada bagusnya. Ngapa-ngapain suara lo? Itu tampung, emang gitu. Kalau sama-sama yang sama-sama kita cintai udah gak ada jeleknya dah. Antum sama ke majlis begini udah gak ada jeleknya. Tapi kalau lawan kita itu ada pemasukan yang dasar buat kita. Jadi kalau ada kita dipandang menjadi istimewa wajar, karena yang mandang kita adalah orang yang cinta sama kita. Tapi kita bisa dipandang jadi orang yang menjengkelkan bagi orang yang hasut dengan diri kita. Kalau orang hasut sama kita, udah jengkelin aja udah gak ada bagusnya. Nyebelin aja nyebelin. Kita pakai peci, kayak ustaz banget. Itu orang dengki sama kita tuh. Jadi kalau bilang kayak ustaz banget, jangan marah. Karena dia memandang ke kita dengan kedengkian. Ada lagi orang yang memandang kita ini apa yang terakhir itu? Sayyiduna, menjengkelkan. Siapa itu? Bin Nazri mayyakidu ilaina. Di pandangan orang yang iri sama kita. Kalau orang iri sama kita, udah gak ada bagusnya. Jelek aja udah jelek. Maka jangan nangis, jangan sedih kalau kita dipandang jelek sama orang-orang yang iri sama kita. Ya udah biasa emang gitu. Kan siapa yang mandang lah? Antum mandang saya istimewa karena antum kenal sama kita. Jadi kalau diundang baik pun aja kita datang. Wah itu mau saya telepon aja diundang datang. Karena kenapa? Saya dipandang istimewa sama-sama kenal, betul gitu. Coba antum telepon Abdul Somad. Jangan telepon datang aja belum tentu datang. Jangan Abdul Somad Fatile datang aja ke rumahnya kita DP-in belum tentu datang. Karena dia nggak kenal kita. Ya, jadi jangan sakit hati kalau kita ada yang seperti itu. Masing-masing manusia memandang dengan kacamatanya sendiri. Akhirnya janganlah kita lelah, jangan kita capek bikin diri kita sendiri capek dengan memperoleh pandangan-pandangan yang bagus dari mata-mata manusia. Gak usah. Kita akan tetap gak bagus kok di mata orang-orang yang dengki sama kita. Kita akan tetap jelek kok di mata-mata orang yang hasut sama kita. Kita akan tetap baik di mata orang-orang yang kenal sama kita. Kita akan tetap istimewa di mata orang-orang yang cinta sama kita. Udah selesai. Dan kita akan menjadi orang yang biasa di mata orang-orang yang gak kenal sama kita. Udah itu terjadi itu. Jadi jangan harus ubah style nih. Ya tetap aja kalau yang hasut tetap hasut. Gua harus berubah menjadi orang yang kayak orang baik-baik lah. Dia tetap wah, gak bodoh tuh. Nah, banyak kalian jadi yang punya bodoh. Baik, sampai di sini ada yang mau menambahkan. Jadi berbahagialah kalau ada yang tinggal di lingkungan, ada tetangga yang jelek akhlaknya, yang suka nyakitin kita, berbahagialah. Dan berdoa kepada Allah supaya dia nggak terbuka hatinya, terus nyakitin kita. Hebat banget kan? Sambil berdoa kepada Allah supaya dia dibukakan pintu hatinya. Karena kenapa? Kalau kita sabar, kita menerima, Allah akan memberikan kecukupan buat kita terhadap pertolongan buat kita di hayatin Allah mungkin, baik kita masih hidup atau sudah mati, kita Allah berikan kecukupan. Karena kenapa? Karena kita memiliki tetangga yang jelek. Iya. Untuk kita ngaji. Kalau kita ngaji, kita punya tetangga jelek, saya jelekan lagi kita daripada dia. Karena kita ngaji mah iya. Lu marah-marahin gua volumenya 5, gua bisa 12 marahin lu volumenya. Tapi kan kita lebih jelek dari dia. Tapi begitu dia marahin kita, kita nggak usah. Bukan nggak bisa marah, bisa. Tapi gua nggak mau sama lu. Dan gua di mimpi itu jeret.
Alhamdulillah masih pintu rumah yang dibantingin bakal kemana? Di pintu Cia, yang bisa dia. Itu orang-orang ubah. Ya itu yang bantu itu kenceng banget. Dan biarin pintu dia. Dan kita marah, apa hubungannya kita marah? Kecuali yang dibantingin itu rumah kita. Ya, bisa tuh. Baru kita marah. Kalau itu pun kalau kita tanya, lu mau banting pintu rumah gua? Bang, saya pikir pintu rumah saya. Itu juga nggak boleh marah. Itu gimana tuh? Dia kemarin rumah lo udah sana. Saya kata rumah saya, sama. Jadi kan tanya dulu, lu ngapa banting pintu rumah gua? Saya kata rumah saya. Saya kalau emosi nggak ngeliat. Nggak repot juga kalau emosi kadang. Bisa gitu ya? Iya. Udah. Jadi kadang-kadang ada yang tetangga teriak-teriak, oh, nyinggung kita. Karena kita yang rumah berdempetan sekarang kita kayak dulu rumah samping-samping. Wah, emang dia orang kaya baru ini. Ya, padahal rumah nggak ada lagi tuh, rumah cuma 2 rumah kiri dan kanan. Ini jangan teriakin siapa ini ya? Gitu. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Aminin. Alhamdulillah. Tapi jangan dikerasin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini amma wa yukafi masjidah. Kalau mau doa biar dikabul, baca dulu selawat di depan sama baca alhamdulillah. Itu mau nggak dikabul dong. Ya tambah panas. Pokoknya kalau panas mah antum di balik agak emosi dia lama naik tensinya. Amin ini dalam arti sudah selesai. Apalagi kalau sampai nangis. Kita disakitin sampai nangis. Wah, kan doa yang dijawab itu. Makanya bersyukur kalau ada orang tetangga yang jelek sama kita nyakitin kita, subhanallah. Kita lagi dikasih kesempatan sama Allah untuk banyak-banyak berdoa dan doa kita akan dikabulkan. Langsung ambil air wudhu, langsung sholat hajat, doa munajat subhanallah. Luar biasa itu. Itu nangisnya benar-benar nangis. Nangis bukan saya nggak bisa balas ya Allah, tapi balasannya daripada kita balas lagi dengan omongan selesai sampai di situ. Tapi kalau orang yang sabar balasannya jauh lebih mulia. Diberikan kecukupan dalam hidup sampai matinya. Untung kita nggak haji ya. Kalau ngaji dan kadang-kadang ya, kita manggil saudara, manggil tetangga, melengos, terus kita marah. Oh, kok gue panggil melengos? Nah, gitu. Tapi kalau kita yang ngaji mah, oh mungkin belum dikode-kode kali dari kupingnya belakang bulan kali ini mau ada kuping. Udah, pen-pen aja begitu. Kadang-kadang paling dia marah, minggu depan lebih baik. Kalau kita sama dia, ya percuma. Tapi kalau kita beda sama dia, sehari ini mungkin dia marah, tapi karena kita kata marah dapat 3 hari kebaikan sama kita, dia merasa kata malu. Seolah-olah kita kata marah, padahal kita juga marah, cuma kita marah kita. Jangan kesabaran. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Udah ya? Udah malam ya? Udah belum nih? Oh bisa masih tegar sama. Baru bangun. Baru bangun. Masih bisa seperti itu. Tetangga itu apa? Kalau tadi tetangga yang seumpama kita di minta radio kencang, terus kalau kita nggak suka radio jangan minta radio kencang. Nah cuman kalau misalnya kita seumpama nih ngaji, tapi tetangga yang nggak suka ngaji, berarti apa ngilangin ngajinya bagaimana begitu? Gimana Bang? Tangga? Iya, sama yang nggak suka ngaji seumpama begitu. Kalau tadi kan kalau nyetel radio kencang, kalau kita nggak suka, ya pasti tetangga juga nggak suka dong. Nah kalau misalnya kita seumpama ngaji, dengan kalau tetangga nggak suka, ya kalau ngaji masuk kewajiban. berarti Ada tetangga yang nggak suka kalau kita ke musola. Lalu kita bilang, wah supaya gue nggak berantem sama dia, kita gue nggak ke musola atau nggak ngaji. Salah. Salah. Ini dalam hal ya apa ya? Dari rumah gitu, bukan ibadah kepada Allah. Kalau selama bukan ibadah kepada Allah, mah ya ada toleransi ini namanya. Tapi kalau selama ibadah kepada Allah, ya nggak ada toleransi. Dan jangan ngaji berisik. Ya
Bagaimana ya orang ngaji? Kan begitu ya. Kalau kita jangan kan ngaji, nggak berisik, yang berisik aja udah tidur, apalagi ngaji kagak berisik. Artinya ketika ada orang tetangga yang merasa terganggu dengan kebaikan, berarti pada hakikatnya artinya nggak menerima kebaikan. Gini, pada prinsipnya akhlak itu lebih utama daripada kebenaran atau ilmu. Gitu. Ada Muhammad ya, suaranya enak kan Muhammad? Iya. Allahu Akbar, subhanallah. Suaranya enak Muhammad. Kalau lagi qori, subhanallah. Tapi kalau mau amar Jet'an imamin sembahyang Jumat, dia baca gaya qori. Bismillah. Enak gak timbayang itu? Kalau gini-gini juga kali. Buat tahu sudah juara internasional tuh. Tapi kan itulah. Kebaikan itu kayak begitu. Jadi kebenaran itu ya lihat situasi dan kondisi. Sekalipun itu kebenarannya sepertinya enak buat kita, tapi belum tentu enak juga buat orang lain. Tapi saya bilang kalau untuk melaksanakan syariat agama Islam, untuk menjalankan agama syariat agamanya Allah, ya nggak ada toleransi untuk itu. Tetangga nggak senang, ya silahkan nggak senang. Kalaupun kita memakai hadro, itu masa terganggu, oke hadronya kita nggak pakai, ya kita marhaban aja. Tapi kalau ada orang yang nggak senang dengan kebaikan, ya itu pilihannya itu. Karena kenapa? Kita menempatkan kok kita ngaji, levelnya waktunya sama. Sore-sore jam 10 selesai. Kalau mungkin ngaji jam 3 pagi kali, baru bisa ngaji juga sama. Suaranya baca hadro juga enak. Cuman kan jam 3 pagi, agak begitu juga kali. Yang maaf ya, nempatin yang pas waktu nempatin. Jadi kalau udah ini ngaji nih berisik ini, lah ini waktu udah pada tidur jam 9 mah. Berisik mau pada tidur, gue udah pada tidur. Lah abang aja belum tidur, pada tidur gimana? Kecuali abang tidur, tuh berisik baru kemari. Tapi kalau abang kemari, kan abang nggak tidur. Oh iya ya, tidur lagi. Berarti gue tidur dulu, abang tidur dulu. Baru kemarin. Tidur aja dulu. Ntar kalau berisik bilangin, tidak teman berisik, nah itu nggak tidur. Tidur dulu. Tidur selamanya gitu. Tidur selamanya, ntar baru ada orang yang datang ke rumah kita ke majelis taklim. Pak Ustaz, berisik banget ini, kok orang ya udah mati, kasihan gak enak. Masa ada orang mati nabu hadro, jadi berisik baru tuh. Nanti kita nggak boleh main hadro, karena ada yang mati, karena dia tidur selamanya begitu. Ya Allah alamin, sama-sama kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kita menambah ilmu pengetahuan agama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, kalau ada yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kurang sehat, mudah-mudahan dapat penyakit Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang punya cita-cita, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang punya usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi pegawai karyawan, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang tua kita mudah-mudahan disehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan juga bulan rahmatullah orang-orang tua kita mudah-mudahan sekali lagi dilapangkan dosanya. Dijadikan kuburnya Allah untuk memberi hidayah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawba taghsil kull hawba wastur lana al
وصحبه والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد ربي وآله وصحبه عداد قاسس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.